Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy dalam permenungan hari ini. Kita telah memasuki minggu biasa yang ke-30. Pada hari ini juga didedikasikan untuk merayakan Minggu Misi Sedunia yang ke-95. Permenungan kita akan diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini menampilkan sosok Yesus Sang Penyembuh. Kuasa Yesus untuk menyembuhkan sangat luar biasa, dan ini merupakan salah satu mujizat yang diperlihatkan kepada kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berangkat dari pengalaman Bartimeus si buta yang disembuhkan oleh Yesus, yang ceritanya kita dengarkan melalui bacaan Injil tadi. Saya ingin mengajak kita untuk merefleksikan bahwa betapa dahsyat iman dari Bartimeus si buta ini. Karena imannya ia diselamatkan, karena imannya ia disembuhkan. Ia percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan penyakitnya. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mungkin kita tidak mengalami buta secara fisik, tetapi apakah kita menyadari bahwa mungkin kita buta secara rohani? Kerap kali kita tidak dapat melihat karya dan kehendak Allah dalam seluruh pengalaman kehidupan kita setiap hari. Nah, inilah yang mungkin kebutaan yang tidak pernah kita sadari, tidak pernah kita periksa ke dalam diri kita masing-masing. Lantas kita bertanya, adakah upaya kita untuk datang kepada Yesus, mohon untuk disembuhkan? Disembuhkan dari hal apa? Tentu disembuhkan dari kebutaan rohani ini, agar kita mampu melihat dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan untuk kita kerjakan dalam pesiaran iman kita hari lepas hari. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, Bartimeus si buta ini memiliki iman yang mendalam sehingga ia diselamatkan, ia disembuhkan. Nah, ini juga menjadi inspirasi iman tentunya bagi kita sekalian. Iman yang kokoh, iman yang teguh disertai dengan sikap percaya serta penyerahan diri yang total kepada kehendak dan rencana Allah. Apabila kita memiliki iman yang kuat, sikap percaya yang penuh dan total ini pada penyelenggaraan kasih-Nya, tentu kita juga akan menikmati buah-buah keselamatan, buah-buah kesembuhan dari belenggu dosa,
dari setiap kelemahan, kekurangan yang kita miliki. Maka apakah dalam hari-hari hidup kita saat ini kita sudah berjuang, kita datang kepada Tuhan membawa seluruh kelemahan diri kita, seluruh dosa yang kita miliki, mohon agar kita disembuhkan, agar kita dibebaskan dari berbagai macam aneka kelemahan diri yang ada dalam hidup kita saat ini. Atau kita masih terlalu sombong dengan mengatakan hidup kita baik-baik saja. Hidup kita tidak mengalami persoalan kekeringan rohani. Orang yang memiliki kehidupan rohani yang tinggi tentu tidak lepas dari daya juangnya setiap hari untuk menghidupi kerohaniannya itu sendiri. Maka mari kita untuk tidak jemu-jemunya memupuk semangat hidup rohani kita. Tidak cukup bagi kita mengatakan bahwa saya setiap hari sudah berdoa, saya setiap hari sudah membaca kitab suci, merayakan Ekaristi. Tetapi apabila apa yang kita kerjakan ini tidak kita hayati dalam tindakan yang konkret setiap harinya, tentu sabda Tuhan yang kita dengarkan, sabda Tuhan yang kita renungkan juga harus kita wujudkan secara nyata melalui setiap tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, marilah kita juga ikut ambil bagian menjadi saluran berkat Allah melalui setiap karya, pengabdian, dan pelayanan hidup kita masing-masing. Semoga kita disembuhkan dari kebutaan rohani hidup kita, sehingga kita bisa melihat dengan jelas karya keselamatan Tuhan Allah yang Ia nyatakan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita sekalian. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.